Assalamualaikum Kang, kembali lagi bersama channel Kata Kopi. Agar akan semua tidak ketinggal video atau notifikasi dari channel Kata Kopi, silahkan subscribe. Cerita kali ini sangat melegenda dan masyhur di telinga warga Madura. Kisah bertajuk religi ini diyakini kebenarannya termasuk oleh keluarga Raja Sumenep hingga saat ini. Berkat kealiman Kiai Ali bin Kiai Hatib Padusan bin Said Baidawi atau disebutnya Pangeran Katandur bin Panembahan Pakaos bin Panembahan Palembang bin Said Jakfar Syadik atau Sunan Kudus yang mampu mendidik seekor kera bisa mengaji di hadapan raja dan punggawa kerajaan. Kisah ini dikenang oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep. Kiai Ali Baranbang adalah panggilannya. Wafat sekitar tahun 1858. Jenazahnya dikebumikan di Astagumuk, di sebelah barat lapangan terbang Trunojoyo, Sumenep. Nama Barangbang, sebuah nama kampung di Desa Kaligumok, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura, yang menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu. Berawal dari sebuah langgar yang dibangun oleh saudagar Cina sebagai bentuk nazar atau janji atas pertolongan Kiai Ali Barangbang terhadap dagangannya yang lolos dari pemeriksaan. Berdirinya langgar ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memondokkan anaknya belajar mengaji. Saking banyaknya santri yang menuntut ilmu, tersiar kabar kemana-mana hingga sampai pada telinga raja di Keraton Sumenep. Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, sang raja datang ke Barangbang, menyaksikan sendiri keberadaan pesantren yang menjadi buah bibir masyarakat. Menurut riset sejarah, kemungkinan raja yang hidup di masa Kiai Ali Barangbang adalah Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat atau biasa disebut dengan Raden Aryo Notonegoro, yang berkuasa pada tahun 1811 Masehi hingga tahun 1854 Masehi. Kemungkinan pula, anak raja yang dimondokkan kepada Kiai Ali adalah Panembahan Notokusumo II, atau biasa disebut dengan Raden Aryo Muhammad Saleh, yang berkuasa di Kerajaan Sumenep sejak tahun 1854 Masehi hingga tahun 1879. Singkat cerita, proses pembelajaran anak raja tersendat disebabkan putra raja tidak begitu pandai. Putra raja pun dimarahi dan dipukul oleh Kiai Ali karena sulit menangkap pelajaran. Mendengar kabar putranya dimarahi, sang raja naik pitam, hingga pada akhirnya memerintahkan prajurit agar memanggil Kiai Ali segera bergegas menghadap ke keraton untuk klarifikasi kejadian yang menimpa putranya. Saat diinterogasi, Kiai Ali memberikan alasan pada raja bahwa ia tidak memukul anaknya, tetapi memukul kebodohannya. Mendengar pernyataan tersebut, sang raja tersinggung karena sang putra diklaim anak bodoh. Jika raja emosi, kemudian memberi tantangan di luar nalar manusia, yakni jika Kiai Ali bisa mendidik anak menjadi pintar lewat pukulan, maka raja menyuruh Kiai Ali untuk membawa seekor kera pulang ke pesantren Barangbang untuk diajari. Di pondok pesantren Barangbang, kera itu sering dibawa Kiai Ali memancing. Hingga di suatu malam, Kiai mengikat jari kera tersebut dengan tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa. Kemudian Kiai Ali membakar tali tersebut. Saat api sampai pada jari kera, tiba-tiba si kera berteriak, "Panas, panas, panas." Dan sejak saat itulah Kiai Ali mengajari kera mengaji yang sudah bisa bicara layaknya manusia biasa. Akhir cerita kera tersebut menjadi pintar dan membuat sang raja merasa malu dari kesombongannya sendiri. Dan kemudian Kiai Ali melemparkan pisang kepada si kera dengan berkata bahwa sebuah ilmu kalah dengan sebuah watak. Setelah kera tersebut memakan pisang dari lemparan Kiai Ali,
si kera kembali tidak bisa bicara seperti manusia. Dengan demikian, kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa secara psikologis, watak atau karakter bisa membedakan seseorang antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperbaiki karakter anak, harus didukung dengan lingkungan dan dibekali akhlak yang mulia. Bahwa seorang murid harus menjaga kehormatan gurunya. Lohum mastur aiba mualimi ani welatut hib barakata ilmihi. Yang artinya, ya Allah, tutuplah aib guruku dari penglihatanku. Dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya dariku. Dan beginilah semestinya doa para murid untuk menghormati gurunya. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton.